Serial ini akan meneruskan movie sebelumnya dengan menceritakan kisah hidup beberapa hewan yang tinggal di Zootopia. Buat kamu yang lupa atau mau sekadar refresh ingatan, bisa banget klik pop-up di pojok kanan atas buat mampir ke film sebelumnya ya friend. Setelah berhasil menangkap dalang dari perubahan sifat liar yang dialami oleh hewan-hewan predator, mengembalikan perdamaian tiap hewan di Zootopia, dan Hobbs mendapat libur beberapa hari di kampung halamannya, pada hari ini ia akan kembali ke Zootopia sebagai polisi yang akan memburu para penjahat. Nah, setelah Hobbs memasuki kereta, ibu dan ayah mendapati salah satu adik Hobbs mengikutinya pergi ke Zootopia. Tidak tinggal diam, ibu dan ayah langsung mengambil mobil untuk membawa pulang sang adik. Selama pengejaran, ibu dan ayah harus melewati beberapa rintangan sampai akhirnya mereka berhasil tiba di stasiun Zootopia. Ibu menyadari kalau adik berada di antara hewan lain dan ditakutkan jika dia akan terinjak-injak. Beruntung, ibu lebih dulu melempar ayah dari mobil dan menangkap adik beberapa saat sebelum kereta lain melintas. Tidak berselang lama, selagi fokus ibu dan ayah teralihkan, secara tiba-tiba adik kembali menaiki salah satu kereta yang mengarah ke stasiun kampung halaman mereka. Hal tersebut pun justru membuat ibu dan ayah sangat bersemangat untuk melakukan aksi adrenalin lainnya. We got this. Anak dari Mr. Big yang bernama Fru baru saja menerima lamaran dari kekasihnya tercinta. Fru begitu antusias menyiapkan berbagai hal untuk di hari pernikahannya kelak, terutama mencari pendamping utama dari beberapa saudara pengeratnya untuk membantu ia memilih bermacam-macam persiapan dalam acara pernikahan. Secara tiba-tiba, Fru kedatangan sepupu jauhnya yang bernama True. Dia mengingatkan Fru kalau semenjak kecil mereka berdua memiliki janji akan bergantian menjadi pendamping utama di hari pernikahan mereka masing-masing. Awalnya Fru menerima, akan tetapi True yang bersikap seolah-olah ini adalah hari pernikahannya sendiri dengan mengganti alat makan yang sudah disiapkan, menukar gaun pernikahan yang Fru suka dengan gaun miliknya, membuat Fru sangat kesal dan membuat pertengkaran di antara mereka berdua. Beruntung berkat pertemuan Fru dengan Hobbs yang sedang bertugas sebagai polisi, membuat Fru akhirnya sadar kalau pertengkaran mereka akibat dari rasa ego masing-masing. Fru coba memperbaiki keadaan dengan meminta maaf secara langsung terhadap True. Begitupun dengan True yang mengaku jika ia terlalu bersemangat dalam acara saudarinya, membuat ia tidak ingin ada yang terlewatkan dengan menyempurnakan acara pernikahan tersebut. Pada akhirnya, True dan Fru saling memaafkan, kemudian melangsungkan pernikahan dengan sangat romantis. Namun, sayangnya, di acara pelemparan buket bunga, Fru menggantinya menggunakan lolongan malam hingga membuat para tikus mengeluarkan sifat liarnya. Kalian ingat dengan pencuri yang ditangkap Hobbs? Yap, dia adalah seekor musang bernama Whistleton. Perlu diketahui, Whistle adalah seekor musang bangsawan yang melakukan tindak kejahatan rendahan, hingga membuat dirinya harus dipermalukan oleh seluruh penghuni Zootopia. Setelah mendapat hukuman, hari ini Whistle dibebaskan, dan dia merasa malu atas tindakannya sendiri. Whistle mengaku kalau ia telah memilih jalan hidup yang sangat salah. Dulu sejak lahir ia mendapat kehidupan yang mudah dan memperoleh berbagai hal yang diinginkannya. Namun Whistle justru tidak ingin bergantung pada semua itu dan ia terpaksa menjadi pencuri untuk bisa menafkahi kehidupannya sendiri. Kini Whistle mulai tersadar kalau kejahatan yang ia perbuat hanya akan memperburuk kehidupannya. Ia pun mulai berangan-angan untuk memperbaiki hidup dengan mencari pekerjaan dan mendapatkan uang yang mudah. Whistle juga mulai berusaha memperbaiki kebiasaan mencurinya dengan mengembalikan dompet milik kambing paruh baya. Sayangnya nih, kambing tersebut tidak sengaja tertabrak oleh mobil
yang di dalamnya terdapat puluhan kantung uang. Memanfaatkan kesempatan ini, Weasel kembali melakukan kebiasaan mencurinya dan melupakan angan-angan juga niatnya memperbaiki diri. Selesai melakukan pesta pernikahan anaknya, Mr. Big mengumpulkan seluruh keluarga untuk menceritakan kisah perjalanannya mencapai titik saat ini. Bertahun-tahun lalu, Mr. Big berasal dari keluarga miskin dan tinggal hanya berdua dengan neneknya. Mr. Big bersama nenek kemudian memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman demi memulai hidup baru dan meningkatkan ekonomi mereka di Zootopia. Namun sebagai pengerat kecil, tidak mudah bagi Mr. Big untuk bisa berbaur dengan kondisi di sekitarnya. Ia hampir terlindas, terinjak, dan berhadapan langsung dengan geng Timberwolves. Beruntung, nenek selalu bisa menyemangati Mr. Big dan membuatnya tidak pernah menyerah untuk terus bekerja keras. Hari demi hari, Mr. Big tidak pernah mengeluh mengirimkan pesanan roti buatan neneknya ke para tikus. Sampai mereka berdua memiliki uang yang sangat banyak. Hingga di suatu hari, dia melihat kelompok beruang kutub yang sedang kepanasan karena habitat Zootopia yang tidak cocok dengan tubuh mereka. Mr. Big berbaik hati membelikan mereka es krim untuk meringankan penderitaan tersebut. Dan berkat kebaikan hatinya, kelompok beruang kutub pun membantu Mr. Big melakukan pekerjaannya dan memperbesar kelompoknya dengan mengalahkan ketua geng Timberwolves. Hidup Mr. Big dan nenek tidak sama lagi semenjak saat itu. Ia membangun bisnis keluarga bersama kelompok beruang kutub, menyiapkan tempat yang layak untuk mereka, dan memanggil seluruh tikus untuk bisa hidup berdampingan bersama. Dari Mr. Big kita bisa belajar bahwa keluarga yang kita punya membuat kita menjadi kuat, dan sahabat yang kita pilih akan menjadikan kita sebagai keluarga. Zootopia mengadakan kompetisi bakat terbesar. Salah satu juri yang merupakan penyanyi solo terkenal bernama Gazelle kebetulan sedang mencari 2 penari latar untuk lagu barunya. Klaus Hauser adalah salah satu fan terbesar Gazelle. Dia sangat menginginkan untuk bisa lolos menjadi penari latar. Namun ia masih membutuhkan satu teman sebagai pasangannya. Tiba-tiba Klaus membuat pengumuman darurat dan meminta satu polisi pergi ke panggung kompetisi bersamanya. Tanpa disangka-sangka, polisi yang menerima panggilan darurat Klaus itu adalah Ketua Bogo. Ketika ditanya masalah apa, Klaus berpura-pura kalau ini adalah masalah Gazelle. Klaus juga meminta Bogo untuk menyamar dengan mengenakan pakaian dansa dan mengikuti kompetisi. Sebelum naik ke panggung audisi, akhirnya Klaus mau berterus terang jika bantuan darurat yang ia butuhkan adalah partner untuk lolos menjadi penari latar Gazelle. Mendengar kebenaran tersebut membuat Bogo kesal, tetapi karena ketua tidak ingin mengecewakan bawahannya dan sudah terlanjur terbawa suasana, ia pun membantu Klaus menggapai impiannya. Tarian mereka berdua mendapat nilai sempurna dari seluruh juri, termasuk Gazelle sendiri. Klaus dan Bogo dinyatakan sebagai pemenang dari audisi ini, dan mereka lolos menjadi penari latar Gazelle. Namun, nyatanya friend, semua aksi Klaus bersama Bogo barusan dan keberhasilannya menjadi penari latar Gazelle hanyalah mimpi belaka. No, no. Wait, is that Gazelle? Sam, seekor musang remaja, merupakan pelayan terbaik di salah satu restoran Zootopia. Malam ini dia ingin cepat-cepat menyelesaikan seluruh pekerjaannya karena akan menonton konser Gazelle yang akan diadakan pada jam 6 tepat. Setiap pengunjung yang baru datang ia siapkan berbagai makanan dan minuman, bahkan menyediakan 1 buah kue ulang tahun untuk pasangan gajah dan kuda Nil. Akan tetapi, angan-angan Sam ingin menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan cepat harus dipatahkan oleh Flash, seekor sloth, hewan dengan gerakan paling lambat.
bersama kekasihnya yang ingin melakukan makan malam romantis di restoran ini. Jiwa profesionalitas Sam tidak membuatnya tega meninggalkan mereka berdua. Ia menyambut Flash dan kekasihnya dengan sangat baik, serta menyiapkan meja makan yang diletakkan langsung ke hadapan mereka untuk mempersingkat waktu. Flash dan sang kekasih mulai membaca menu satu persatu dengan sangat lambat. Keadaan jadi semakin memburuk tatkala beberapa pengunjung mulai mengeluh karena mereka harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan pesanan. She takes for Take water. the picture. Here we are. Sorry about the wait. Happy birthday from all of us. You. Kesabaran Sam mulai menipis setelah mengetahui kalau beberapa menit lagi adalah jam 6 tepat. Ia pun tidak sengaja membuka botol dengan perasaan emosi hingga mengenai para pelanggan dan membuat mereka sangat marah. Di tengah situasi kacau ini, secara tiba-tiba Flash menundukkan tubuhnya dan mengeluarkan cincin untuk melamar kekasihnya. Keadaan romantis tersebut pun berhasil meredam emosi semua pelanggan dan menenangkan diri Sam. Ia kemudian meminta maaf karena pelayanannya yang kurang baik dan tidak sabar. Namun, Flash dan sang kekasih sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena sedari awal, tujuan Flash adalah untuk melamar kekasihnya. Kini, setelah mendapat jawaban iya dari sang kekasih, secara kebetulan mereka berdua juga akan menonton konser Gazelle. Kemudian mengajak Sam agar mau pergi bersama ke sana.